Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman dengan saya Ainun Kusumaningrum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi VLAN menggunakan mode akses. Kita akan mempelajarinya dengan langsung mempraktekkannya di paket tracer. Pada kali ini kita akan menggunakan switch dan beberapa PC untuk langsung kita eksekusi atau kita praktekkan. Kita langsung saja mempraktekkan materi tentang VLAN menggunakan mode akses. Mari kita simak bersama-sama. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai masuk ke materi, kita terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah siswa konsep VLAN, selanjutnya siswa membaca topologi VLAN, siswa mampu membuat topologi VLAN menggunakan mode akses, dan yang terakhir siswa mampu mengkonfigurasi jaringan VLAN menggunakan mode akses. Baiklah teman-teman, kita mulai saja materi yang pertama ini. Pertama kita buka aplikasi paket tracernya, seperti ini tampilan aplikasi paket tracernya. Kita buat topologinya terlebih dahulu. Yang pertama kita siapkan perangkat switchnya. Di sini di sebelah kiri pojok kiri bawah itu ada gambar. Nih kita cari. Nah kalau kita dekatkan ke ikonnya kayak gini akan muncul tulisan switch. Nah kita klik switchnya. Di sebelah kanannya akan muncul tipe-tipe switchnya, kita pilih yang 2950/24. Artinya switch ini memiliki port sebanyak 24. Oke, selanjutnya kita tambahkan PC. Kita bisa ambil sama seperti tadi, ikonnya ada di pojok kiri bawah. Yang paling bawah di sini ada end device, kita klik. Nah, kita pilih PC-nya, teman-teman. Cukup kita klik ikonnya, lalu kita klik lagi di layarnya tadi. Kita susun ada 4 PC, di mana nanti 2 PC menjadi VLAN 1 dan 2 PC lagi dia menjadi VLAN 2. Oke, kalau sudah seperti ini topologinya, sekarang kita kasih atau kita ganti namanya. Misalkan di sini PC 1. Sini PC 2. Ini PC 3. Ini PC 4. Oke, sudah teman-teman kayak gini. Sekarang kita coba hubungkan antara switch dengan masing-masing PC-nya. Kita bisa pilih icon yang seperti tanda petir ini ya, kita klik, kita pilih yang kabelnya bernama Super Strike Through. Nah, kita klik, kita hubungkan di switchnya, kita urutkan ya teman-teman ya. Kalau PC 1 ya kita pilih fast Ethernet 01, lalu kita hubungkan ke PC-nya, kemudian switch yang 02 PC 2 dan seterusnya seperti ini. Nah, bentar teman-teman. Untuk yang PC 3 dan 4 karena dia berada di VLAN kedua atau berbeda dengan VLAN antara PC 1 dan 2 tadi, maka saya pakai port yang di switchnya itu saya pakai port 11. Saya hapus dulu, saya ulangi lagi karena tadi saya sudah memilih port 3. Kita ulangi lagi, kita pilih port 11, kita hubungkan PC 3. Selanjutnya adalah port 12, kita hubungkan dengan PC 4. Karena ini nanti berhubungan dengan settingan kita. Kalau misalkan ada yang tanya apa tidak bisa memilih port 3, bisa. Tapi nanti di settingannya atau di sintak pengaturan VLAN-nya juga harus diatur untuk pengaturan fast Ethernet-nya atau interface fast Ethernet-nya. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita kasih IP pada masing-masing PC-nya. Biar nanti kita mempermudah ngasih IP-nya, kita kasih identitas dulu di masing-masing PC-nya gini ya teman-teman ya. Kita kasih identitas menggunakan node ya. Kita bisa klik
atau pakai cara di pinggir kanan ya, yang seperti kertas ini, kita klik lalu kita klikkan di sini. Ini PC1, saya pakai IP-nya di sini teman-teman, saya pakai IP 92.168.1.1. Oke, sekarang subnet masknya saya pakai 255. Saya pakai defaultnya saja ya teman-teman ya, kelas C, defaultnya kelas C, berarti belakangnya 0. Kemudian untuk PC yang kedua, IP-nya 192.168, saya pakai 1.2. Sini subnet masknya sama seperti tadi, saya pakai defaultnya kelas C. Kemudian untuk PC3, IP-nya saya pakai bukan 3 ya teman-teman, tapi saya sesuaikan dengan port yang ada di switch-nya tadi. Karena di switch-nya tadi saya pilih port 011, maka IP-nya saya jadikan 11 biar nanti mudah identitasnya ya teman-teman ya. Oke, ini tidak boleh ada spasi ya teman-teman ya dalam penulisan IP address. Oke, subnet masknya tetap juga kita pakai kelas C. Kemudian PC4 untuk IP-nya, karena seperti tadi saya pergunakan sesuai dengan port yang ada di switch-nya. Tadi saya pakai port 12, jadi untuk IP-nya titik 12. Subnet masknya tetap teman-teman pakai kelas C ya. Oke, sudah seperti ini. Nah, kita tata biar sedikit rapi teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita mulai pengaturan IP di masing-masing PC-nya teman-teman. Kita mulai dari PC1, kita klik PC-nya. Oke, kita pilih tab menu desktop, kita pilih IP version, kita klik lalu kita masukkan IP address-nya. PC1 tadi IP address-nya 1.1. Oke, kita cukup klik atau tekan tab di keyboard kita ya teman-teman, maka dia akan turun ke bawah sini pengaturannya. Oke, kalau sudah tinggal ditutup, kita masuk ke PC desktop, pilih IP configuration, kita masukkan IP-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya jangan lupa teman-teman di sini walaupun PC3 tapi dia IP-nya IP11 ya. Atau kalau misalkan nama biar tidak keliru, nama PC-nya diganti bukan PC3 tapi PC11 bisa enggak? Bisa. Enggak masalah, itu tidak ada pengaruhnya ya teman-teman. Oke. Kayak gini. Itu hanya identitas saja untuk PC3, PC4, PC1 itu hanya identitas saja. Jadi apa saja. Kalau mau disesuaikan dengan IP-nya juga silahkan. Kalau mau dikasih nama teman-teman juga tidak apa-apa. Oke, kalau sudah kita memberi identitas atau setting IP pada masing-masing PC-nya, sekarang kita setting VLAN-nya. Setting VLAN-nya itu berada di switch, berarti yang kita atur atau kita setting adalah switch-nya. Oke, biar kelihatan kalau ada perbedaan antara PC1, PC2 dan PC3, PC4, kita kasih blok teman-teman, kita kasih kotak ya. Kita bisa pilih kotaknya itu ada di sebelah kanan, yang gambar kotak warna biru ini ya, kita klik teman-teman. Nah, akan tampil seperti ini. Saya pilih yang warna biru ini ya, yang kotak ini. Terus kita pilih outfitnya atau garisnya nanti warnanya apa. Nah, di sini kita select outline color. Teman-teman bisa pilih warnanya di sini sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau saya pilih merah saja biar kelihatan ya teman-teman. Nah, oke, sudah. Sekarang kita kasih kotak. Nanti akan seperti ini teman-teman. Akan kelihatan kalau ini adalah VLAN 1, ini VLAN 2. Tapi nanti saya memberi identitasnya di pengaturan switch-nya itu VLAN 10 dan VLAN 20 teman-teman.
Kalau teman-teman mau ngasih VLAN 1, VLAN 2 juga tidak apa-apa, itu ada hanya identitas untuk VLAN-nya. Di sini saya kasih keterangan VLAN 10 TKJ lab TKJ ya, lab TKJ 1. Oke, sekarang yang kedua di sini adalah VLAN 20 lab TKJ 2. Oke. Nanti kita akan atur switch-nya sesuai dengan ketentuan yang ada di sini. VLAN 10 untuk PC 1 dan 2, di mana portnya adalah port fast Ethernet 1 dan fast Ethernet 2. Kemudian VLAN 20 lab TKJ 2, di mana PC 3, PC 4 berada di port fast Ethernet 11 dan 12. Oke, sebenarnya ini kan hanya simulasi ya teman-teman. Kalau simulasi itu kita bisa setting switch-nya langsung. Kita klik switch-nya, bisa kita langsung setting. Tapi teman-teman, di real device atau pada dunia nyatanya sebenarnya tidak bisa. Kita saat kita kalau mau men-setting switch-nya harus menggunakan PC atau laptop. Nah, sekarang kita mau sesuaikan praktikum ini seperti praktek di dunia nyatanya atau menggunakan real device. Nah, maka saya mau tambahkan satu perangkat lagi. Di sini teman-teman mau pakai PC boleh, mau pakai laptop boleh. Saya mau bedakan biar tidak sama dengan PC di lab-lab ini ya. Saya pakai laptop di sini untuk membedakan bahwa laptop ini yang men-setting switch. Kalau PC-PC-nya ini adalah kliennya, ya, yang nanti akan disetting VLAN-nya. Oke, untuk menghubungkan laptop ke switch, karena dia berfungsi untuk setting switch, maka kabelnya berbeda dengan kabel yang lain. Nah, kalau tadi kan pakai kabel straight ya, sekarang kita pakai kabel konsul yang warna biru ini teman-teman ya. Kita klik, kita hubungkan switch-nya. Di sini switch-nya kita pilih konsul karena tadi kabel konsul. Kita hubungkan ke laptop, kita pilih yang RS232. Kalau saya pilih PC, apakah portnya juga tetap pilih 232, RS232? Ya, sama teman-teman. Mau laptop ataupun PC sama RS232. Oke, sudah. Sekarang kita mulai setting switch-nya teman-teman. Kita klik laptopnya tadi ya. Oke, kita klik laptopnya. Terus kita mulai masuk di desktop tadi. Kita tidak klik IP configuration teman-teman. Karena apa? Karena kita tidak men-setting laptopnya. Tapi kita setting switch-nya. Switch yang terhubung ke laptop. Ya, kalau gitu caranya gimana? Caranya adalah kita pilih terminal. Kita klik terminal ini, kita klik OK. Nah, settingannya di sini kita menggunakan CLI teman-teman. Jadi tidak setting seperti tadi, GUI seperti PC tadi, kita harus ngetik di sini. Oke, kita mulai. Kita tampilan awal kayak gini, kita mulai dengan enter pertama. Tampilannya akan ada tulisan switch, terus ada tanda kurung gitu ya teman-teman. Kita masukkan perintah atau sintak yang pertama. Saya ketikkan en. Sebenarnya kalau mau lengkap adalah enable. Saya singkat saja en. Nah, kita klik enter, maka akan muncul tulisan di sini switch tanda pagar. Maka akan berbeda lagi pengaturannya. Oke, kalau kayak gini sekarang kita masukkan sintak yang berikutnya adalah conft. Kepanjangan dari configuration terminal. Ya, oke. Di enter. Oke, sekarang kita yang pertama kali kita atur di switch ini untuk VLAN-nya apa sih? Kita memberi penamaan VLAN pada tadi. Tadi di sini kan kita sudah mengelompokkan PC kita ya teman-teman ya. PC 1, PC 2 kita kelompokkan, kita masukkan ke dalam kelompok VLAN 10. Kita kasih nama lab TKJ 1. Sedangkan PC 3 dan PC 4 kita kelompokkan ke dalam VLAN 20 dengan nama lab TKJ 2. Nah, di sini juga kita atur teman-teman. Nah, sintaknya seperti apa? Oke, kita buat sintaknya terlebih dahulu. Kita mulai masuk di sini teman-teman, langsung saja kita tekan VLAN 10 ya teman-teman. Oke, kita enter. Nah, berarti kita sedang setting atau memberi nama pada kelompok VLAN 10. Tadi namanya adalah lab TKJ 1. Kita kasih nama name lab TKJ
1. Oke. Oke, nah teman-teman di sini kita harus ingat walaupun di sana tadi loh, kenapa tadi kan saya kasih spasi di sini. Nah, di sintak itu perlu kita ingat teman-teman untuk pemberian nama pada VLAN itu tidak boleh dikasih spasi ya teman-teman ya. Nah, tadi saya kasih spasi, maka ada peringatan seperti ini, invalid input. Berarti ada kesalahan saat kita menginput sintaknya tadi. Kesalahannya adalah kita memberi spasi pada nama VLAN-nya. Oke. Ini sudah tidak saya kasih spasi, sudah benar. Nah, kita keluar karena ini kita settingnya berada di configuration VLAN. Sekarang kita mau setting yang VLAN 20. Maka kita keluarkan dulu ini dengan tanda mengetikkan X ya, EX atau exit sebenarnya. Jangan dari exit. Oke. Kalau sudah seperti ini kita masukkan VLAN 20. Seperti ini sama seperti tadi, sama seperti VLAN 10 teman-teman. Di VLAN 20 ini juga kita akan memberi nama VLAN 20-nya sesuai dengan yang sudah kita tuliskan tadi. Namanya adalah lab TKJ 2. Perlu kita ingat teman-teman bahwa pemberian nama tidak boleh dikasih spasi. Kita mulai sintaknya lab TKJ 2. Dari sini kita sudah selesai setting nama VLAN-nya. Sekarang kita setting interface-nya, port-nya. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa port yang dipakai di switch-nya adalah port fast Ethernet 1, 2, 11, 12. Artinya apa? 1, 2 ini berada di VLAN 10, 11, 12 ini berada di VLAN 20. Nah, di sini nanti saya mau pakai port 1 sampai port 10. Itu untuk VLAN 10. Loh, port 3 sampai dengan 10 kan tidak diisi, tidak apa-apa. Jadi nanti kalau di VLAN 10 ini mau saya tambahkan PC, maka dia akan langsung masuk ke dalam kelompoknya VLAN 10. Asalkan portnya masih berada dalam ring 1 sampai 10. Kalau penambahan PC baru itu berada di port 11 sampai 20, maka dia berada di dalam kelompoknya VLAN 20. Kenapa? Karena saya setting port 11 sampai 20 itu untuk kelompok VLAN 20 ya. Oke, sekarang kita mulai sintaknya. Nah, sintaknya adalah interface ring. Nah, ring ini artinya apa? Ring ini berarti kita interface yang kita pakai untuk VLAN-nya, VLAN mana, VLAN 10 atau VLAN 20, itu ringnya dari mulai port berapa sampai port berapa. Itu ya teman-teman, makanya dikasih perintah ring. Oke, kita tulis FA. FA gini aja boleh, artinya fast Ethernet. Kalau mau ditulis lengkap fast Ethernet itu ya nggak apa-apa. Kalau di sini saya singkat saja FA. 0 garing 1 gini ya, sampai 10. Nah, artinya interface fast Ethernet 1 sampai 10. Ini saya mau pakai kelompok VLAN apa gitu ya. Oke, selanjutnya adalah perintah switch mode akses. Nah, di sini perintah bahwa port itu diakses untuk VLAN kelompok ini. Nah, ini harus ada, jangan sampai ketinggalan perintah ini. Ya. Akses. Nah, ini diakses untuk VLAN 10 tadi. Nah, saya bilang tadi kan di sini. Ini sintak untuk pengaturan VLAN-nya. Untuk port itu tadi. Mohon maaf ya teman-teman, agak berisik. Ya. Oke, sudah selesai seperti ini. Sekarang ya kita sekarang mulai setting untuk VLAN berikutnya. Kita keluar dulu di sini. Nah, kita masuk ke interface yang berikutnya. Interface ring, jangan lupa ring karena kita pakai lebih dari satu port ya teman-teman. FA 0/11/20. Jangan lupa perintah yang tadi teman-teman. Switch mode access. Nah, selanjutnya untuk akses VLAN mana. Dah. Berarti di sini sudah terlihat teman-teman bahwa interface 110 itu kita akses untuk VLAN 10.
Sedangkan fast Ethernet 11 sampai 20 itu kita akses untuk VLAN 20. Oke, perintahnya sangat mudah sekali ya teman-teman, cukup ini saja perintahnya. Nah, kalau kita ingin melihat gimana caranya melihat bahwa port saya itu port 110 itu memang benar-benar untuk kelompok VLAN 10, 11, 20 itu memang benar-benar untuk VLAN 20, jangan-jangan kebalik atau gimana. Nah, kita bisa mengeceknya teman-teman. Kita harus keluar dulu sampai keterangannya adalah switch garing gini aja. Ini kan masih ada switch config ya teman-teman ya. Kita keluar lagi. Nah, sampai seperti ini kita enter. Kita masukkan show VLAN. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman bahwa VLAN 10 dengan nama lab TKJ1 itu aktif untuk fast Ethernet. Nah, ini fast Ethernet 1 sampai 10. Demikian juga VLAN 20 lab TKJ2 itu aktif untuk fast Ethernet 11 sampai dengan 20. Oke, teman-teman. Sekarang kita bisa coba untuk pengujiannya ya. Kita bisa mengujinya dengan ngeping. Bisa diping PC1 ke PC2, PC2 ke PC3 dan seterusnya. Dimana harusnya PC1 dan PC2 itu bisa sukses terkirim pingnya ya. Sedangkan PC1 ke PC3 ataupun PC4 itu harusnya tidak boleh sukses. Ya. Karena saya bisa pilih ping ini ya teman-teman, command prompt ini bisa di sini pilih ping gini. Ping ini saya dari PC1 kita ke IP 11, 1.11 atau ke PC2 dulu yang sukses ya, 12 berarti 192 168.1.2. Nah, sukses ya, tandanya ada kayak gini, replay from TTL ini berarti sukses. Sekarang kita ke PC yang 3 yang IP-nya 1.11. Kita tekan gini teman-teman, tekan masuk atau masukkan IP-nya 11. Nah, tidak bisa dipakai teman-teman ya, time out. Nah, berarti apa? Artinya di VLAN 10 sama VLAN 20 ini sudah tidak berada dalam satu subnet lagi ya. Oke, tidak berada dalam satu jaringan lagi. Sudah sukses ya teman-teman, bisa lewat ping itu atau bisa lewat ini ya teman-teman ya, PDU yang tandanya seperti amplop plus ini. Kita klik, kita kirimkan dari PC1 ke PC2. Kalau di pojok kanan bawah itu ada keterangan sukses, berarti PC1, PC2 ini memang berada dalam kelompok VLAN yang sama untuk PC3 dan PC4. Sukses juga ya teman-teman. Tapi kalau PC2 ke PC4, nah in progress, berarti dia sudah berbeda VLAN. Dari sini praktek kita sudah sukses dan sudah berhasil teman-teman. Semoga bisa diterapkan sama teman-teman dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya di materi praktikum yang lain. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.